subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Suhadi Albani 94 channel. Kali ini saya pribadi ingin mengasih tahu kepada kalian semua cara mengeklaim BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah dan dengan cara online, nggak perlu mengantri. Dan ini terbukti banyak dari teman-teman yang sudah ngelakuin ini, dan ini terbukti sangat mudah dan aman pastinya. Nggak perlu keluar atau nggak perlu kita mengantri, cukup melakukan dengan secara online pun kita sudah bisa. Bagaimana? Jika kalian ingin tahu, kalian cukup melihat video yang satu ini. Cekidot. Pertama, hal yang kalian siapkan dalam mencairkan atau klaim BPJS Ketenagakerjaan itu, satu, kalian sudah putus kerjaan, dalam hal putus kontrak atau sudah tidak bekerja aktif lagi. Dan syarat yang pertama itu dalam mengklaim itu kalian cukup melihat status BPJS kalian dulu, apakah masih aktif atau sudah tidak aktif. Biasanya itu pas kalian sudah putus kerja selama 1 bulan baru pihak BPJS itu menonaktifkan kartu BPJS kalian, kurang lebih 1 bulan. Jika kalian ingin, caranya bagaimana ya untuk mencairkan BPJS melalui online, nah berikut ini saya kasih tahu. Yang pertama, kalian siapkan kartu BPJS-nya yang aktif. Kedua, paklaring di sebuah kerjaan tersebut. Satu buah KTP, buku rekening, kartu keluarga. Itu aja. Lalu kalian kalau kalian tidak punya aplikasinya, kalian coba buka web browser, kalau enggak Google Chrome seperti kayak gini. Pertama kalian cukup sebentar, aku keluarin, kita masuk lagi. Di sini kalian klik antrian. Nah, antrian BPJS. Nah, di menu ini kalian cukup pilih paling atas yang ini, antrian BPJS Ketenagakerjaan. Nah, misalkan contoh keluar menu seperti ini, kalian cukup close saja. Nah, di sini kalian cukup mengisi, selamat datang di layanan antrian online BPJS Ketenagakerjaan, silakan registrasi antrian online di sini. Nah, di sini itu resmi dan kalian cukup mengisi NIK, nomor EKTP kalian. Kalian isi, karena saya sudah coba dan ini berhasil. Kalian saya tidak perlu mengisi, kalian cukup saya kasih tahu arah-arahannya saja dengan mudah sampai prosesnya itu dicairkan. Pertama kalian isi nomor EKTP kalian. Kalian isi, selanjutnya kalian isi nomor KPJ atau nomor peserta yang ada di BPJS, kartu BPJS kalian. Lalu kalian isi nama sesuai EKTP, nama lengkapnya kalian isi selengkap mungkin sesuai KTP kalian, terus nomor aktif WhatsApp, karena nanti pada saat tahap akhirnya itu pihak dari BPJS tersebut itu mengklarifikasi ke WhatsApp kalian. Nah, di sini kalian cukup kalian isi alamat email yang masih aktif. Nah, ini email ini yang kalian daftarkan di BPJS sebelumnya. Terus wilayah pelayanan ini dimana kalian ingin membuat jadwal tentang kedatangan kalian tuh ke BPJS, jika emang kalian ingin datang ke BPJS tersebut. Nah, di sini wilayahnya kalian pilih di mana. Kalau saya pribadi, saya milih daerah Banten karena saya orang Tangerang. Saya pilih di daerah Provinsi Banten, nanti keluar itu Tangerang. Lalu kalian pilih cabang pelayanan. Nah, di sini tuh banyak. Kalau di Tangerang itu ada di Cikokol, ada di Parung Serap, ada di Cimone, banyak, ada yang di Cilegon. Nah, di situ kalian pilih yang masih antrian itu tidak penuh. Sebenarnya masih bisa kalian mengisinya itu, misalkan kalian di isinya itu nggak, yang masih tidak penuh atau tidak load antriannya itu, misalkan daerah Jawa, itu boleh kalian daftar di situ. Nanti tetap aja kalian itu ditelepon melalui video call. Misalkan kita udah nentuin tanggalnya. Kalau saya pribadi kemarin tanggal 2 Juni saya sudah mencairkan. Saya di sini tanggal pengajuannya 2 Juni itu saya mencairkan di daerah cabang Cimone melalui online ini. Itu saya terima kasih banyak kepada pegawai cabang BPJS yang ada di Cimone, karena
beliau itu yang mengklarifikasi saya ini sangat baik, dan dia mengasih tahu arah-arahannya dengan baik, seperti fotonya harus sesuai Pak, harus tidak ada lengkukan, dan itu baik banget dan itu cukup memuaskan bagi saya. Nah, di sini jika kalian sudah mengajukan tanggal pengajuan, terus jamnya, kalian harus isi jam berapa, karena nanti dia akan video call kalian atau telepon kalian di jam yang kalian inginkan. Misalkan kalau saya pribadi di jam 11 siang. Nah, di situ saya ditelepon pas jam 11. Terus, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Kalau emang kalian mempunyai ekonomi mandiri, mungkin kalian tinggal pilih ya. Tapi karena saya kan pekerja upah, karena saya tidak, lalu saya klik saya bukan robot. Nah, di sini kalian tinggal, di sini ada simpan, terus di bawahnya formulir pengajuan klaim JHT, download di sini. Nah, di sini kalian cukup download formulirnya. Jika kalian sudah download, kalian cukup print di fotokopi. Jika kalian tidak punya scan-nya, kalian cukup, kalau jika kalian punya, kalian cukup scan, terus kalian isi. Nanti saya tulis di deskripsi saya, itu ada di blog saya, kalian bisa baca contoh-contohnya yang sudah saya buat, isinya seperti apa. Nanti bentuk isi dari formulir tersebut itu seperti formulir, kalau saya formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan yang berisi 1, nama kalian harus kalian isi, nama kalian, terus nomor EKTP kalian isi secara baik, alamat kalian isi, terus nomor telepon atau handphone, hubungan dengan pekerja. Nanti di situ ada yang harus kalian checklist. Kalau kalian pekerja, kalau kalian ingin mengklaim suami istri, kalian mengklaim istri yang kalian harus centang itu sesuai punya kalian. Lalu di situ ada data pekerja, namanya kalian isi, nomor KTP kalian isi, nomor peserta ini yang ada di kartu BPJS kalian isi juga dengan benar, jangan sampai salah digit-digitnya. Terus kalian isi tempat tanggal lahir kalian, nama ibu kandung, dan riwayat pekerjaan. Nah, di riwayat pekerjaan ini kalian ada kolom tahun masuk, tahun keluar, nama pemberi kerja atau nama tempat kalian kerja, dan alamat pemberi kerja. Nah, di situ kalian isi. Misalkan saya tahun masuk itu 2015, terus tahun keluar 2017. Misalkan saya dulu di PT yang ada di Tangerang, bla 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 bla, terus alamatnya misalkan di daerah Tangerang juga, di kota apa, kalian isi dengan kode pos juga yang lengkap. Jika kalian sudah isi, yang ini kalian cukup saya bukan robot dan kalian simpan. Jangan lupa formulirnya kalian download dan kalian print. Nah, jika kalian sudah, ini tunggu sampai tanggal pengajuan. Misal saya pribadi, saya bikin ini tanggal 1 April kalau nggak salah, karena saya sudah keluar kartu BPJS nya yang sudah tidak aktif informasinya, baru saya buat ini. Jadi kalau masih aktif itu nggak bisa, kita nungguin tidak aktif dulu. Habis itu kalian tinggal membuat scan apa saja nih, seperti foto kalian, EKTP kalian, kartu keluarga yang perlu kalian scan. Tapi kalau jika kalian tidak ingin mempunyai budget yang lebih, kalian bisa foto dengan rapi, dan itu maksimal 1 MB, jangan melebihi lain-lain. Misalkan sampai 1 MB berapa itu nggak bisa, karena itu mungkin dari pihak dia sudah menentukan maksimal 1 MB per satu folder. Misalkan KTP di foto harus maksimal itu 1 MB. Nah, di sini jika kalian sudah menunggu seperti ini, kalian cukup pergi ke Gmail. Di sini kalian tulis BPJS Ketenagakerjaan. Jika kalian sudah dapat notifikasi, nanti dapat balasan seperti ini, nomor pengajuan antrian, namanya, klaimnya, nomor telepon, terus emailnya. Nah, di sini bapak atau ibu dimohon untuk melengkapi scan dokumen asli. Nah, di sini kalian dapat email seperti ini, dan formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangani oleh kalian tersendiri. Misalkan kalian sudah download, terus kalian print, lalu kalian isi dan kalian tanda tangan sesuai tanda tangan kalian. Nah, sehabis itu kalian kirim lewat email yang ini. Nanti dia mengirimkan scan dokumen ke alamat email, lalu kalian klik. Nah, di sini kalian subjeknya ini kalian pakai, kita kembali lagi, pakai antrian Des 02 Juni 2020 Des Sohadi Albani 1805 bla 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 bla. Itu kalian
klik di sini subjeknya. Contohnya saya simpel aja, ini menggunakan handphone, ini kita salin, maaf yang ini kita salin dari antrian. Ini 1805 itu nomor saya pribadi, nomor BPJS yang tidak aktif. Kalian salin, lalu kalian ke email ini, lalu subjeknya kalian tempel. Nah, ditulis email ini nggak perlu tulisan apa-apa, tinggal kalian lampirkan folder-folder atau dokumen-dokumen yang sudah kalian scan maksimal 1 MB. Diingat maksimal 1 MB agar bisa memudahkan pihak BPJS Ketenagakerjaan itu mendownload atau melihat dokumen kita. Jika kalian sudah isi semua dokumen seperti foto terbaru kalian maksudnya, terus KTP, buku rekening yang masih aktif, di situ ada kartu BPJS yang kalian klaim, di situ ada formulirnya sekalian kalian scan juga dengan maksimal 1 MB semua. Lalu faklaring jangan sampai lupa dan kartu keluarga. Lalu kalian pilih kirim di menu yang atas warna biru ini. Jika kalian sudah mengirim, nanti ada pihak dari BPJS itu menelpon kalian secara via WA. Waktu saya itu via WA ditelepon dan dia meminta untuk mengkonfirmasi apakah benar nama saya pribadi yang mengklaim atau orang lain. Nanti dia menelpon secara baik-baik, dia telepon. Jujur BPJS ini sangat baik pelayanannya, karena saya mengalami sendiri. Saya terima kasih kepada BPJS cabang Cimone yang sudah membantu masyarakat untuk klaim BPJS secara online dan lebih canggih, tidak perlu mengantri, dan ini baik banget untuk bagi semua orang untuk belajar ini, dan ini terbukti sangat ampuh untuk kita mengklaim BPJS secara baik, tidak perlu mengantri dan lebih hemat waktu. Nah, di sini kalian nanti akan dikonfirmasi secara via WA oleh pihak BPJS tersebut yang sudah kita kirim. Misal saya kemarin oleh pihak BPJS cabang Cimone di Tangerang, itu saya di video call. Di situ dia meminta untuk menunjukkan. Jadi kita tuh di situ menunjukkan dokumen-dokumen yang asli. Nanti kita seperti kita di foto pada umumnya, kita memegang dokumen, nanti dia video call secara terekam. Kita tunjukin seperti dokumen-dokumen sebelumnya yang kita siapkan, dan nanti dia bertanya tentang kapan kerja di sana, terus kerjanya itu seperti apa, bagian apa, kapan berakhir kontrak kerjanya, terus kenapa bisa alasan berhenti kerjanya. Nanti dia menanyakan data diri kita kayak nama, nomor KTP, terus ibu kandung kita siapa, terus email kita siapa. Nanti dia nanya semuanya. Nah, jika sudah, nanti kita cukup dia mengasih tahu kita untuk menunggu sampai tanggal yang kita tentuin tadi. Contoh saya 2 Juni. Nanti kita tidak perlu datang langsung ke tempat cabang kita cuma nunggu saja, karena sekarang itu BPJS melalui video call saja sudah bisa mengeklaim BPJS. Canggih banget tuh kan. Nah, di sini kita tidak perlu mengantri, jadi nanti kita dapat konfirmasi jika pencairan itu sudah cair. Nah, seperti itu. Adapun misalkan kalian bingung, gimana ya caranya untuk kita mengeklaim secara beberapa. Misalkan kalian bekerja itu dalam kalian semasa hidup kalian belum mencairkan selama dua pekerjaan dengan maksimal tahun, misal 10 tahun ke atas, sama masing-masing 5 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas masing-masingnya. Itu nanti dari pihak BPJS itu menanyakan kepada kita dengan nomor KTP yang terdaftar di masing-masing pekerjaan. Nah, itu kita bisa mengklaim secara bersama-sama. Contoh saya kemarin, saya ditanyakan, bagaimana sih Bapak punya BPJS lagi? Ini tertera nomor KTP Bapak ini ada 2 BPJS yang belum dicairkan. Nanti kita bertanya balik, apakah bisa Bu? Nanti dari pihak BPJS saya pribadi kemarin itu bisa, dan saya harus mengirim dokumen tambahan seperti faklaring. Yang satunya yang belum saya daftarkan itu bisa langsung kita lampirkan faklaringnya, lalu BPJS, kartu BPJS kita. Misalkan BPJS kitanya kita nggak tahu nih. Nah, itu kita bisa mencari tahu, meminta kepada pihak pekerjaan kita yang sudah kita belum minta BPJS-nya atau lupa mungkin dulu-dulunya gitu. Itu kita bisa minta nomornya saja. Nanti kita pergi ke BPJS-ku ini. Kalian cukup login aja. Contoh login di sini karena saya udah login, saya tinggal login aja. Nah, di sini ada menu lihat saldo. Nah, simulasi, antrian online, dan kartu digital. Nah, kartu digital ini kalian cukup, ini yang sudah tidak aktif contohnya, kalian cukup mengisi ke
suatu lihat saldo sini, misalkan ini kalian isi misalkan nomor 180523 yang kalian mempunyai kartu BPJS tapi tanpa kartunya, jadi cuma nomornya aja yang dikasih oleh perusahaan kalian terdahulu. Itu bisa kalian isi, lalu kalian misalkan sudah kalian nongol nih, kalian pergi ke kartu digital dan di sini misalkan contoh kita buka yang ini, di sini ada pekerjaan saya pribadi, lalu kita klik tanda di pojok kanan atas yang titik 3 ini, kalian simpan kartu ke galeri. Nanti bentuknya seperti yang ada di sini. Kartu digitalnya itu bisa kalian kirim ke via WA pada saat kalian diverifikasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat ini BPJS pelayanan sudah sangat baik. Saya berterima kasih banyak kepada cabang Cimone yang sudah membantu saya untuk mengklaim BPJS secara online dan sangat bijak sekali mengasih tahunya. Itu pelayanan yang sangat memuaskan bagi saya karena saya customer, jadi saya lebih tahu dan lebih jelas. Dan misalkan kita itu sudah membuatnya dan kita sudah melakukannya seperti ini semua, cukup kalian itu menunggu sampai tanggal kalian yang kalian daftarkan di antrian online itu, pas pada tanggal situ nanti kalian gitu dapat informasi bahwa pencairan kurang lebih 14 hari kerja, paling cepat itu 3 hari sudah cair, dan nanti dapat email kalau pencairan itu sudah berhasil dan sudah masuk ke rekening kalian. Sekian cara-cara mudah untuk membuat antrian BPJS secara online. Semoga bermanfaat. Silakan kalian share video ini agar teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang membutuhkan untuk pencarian BPJS dapat mengetahui secara digital, secara baik, dan tidak perlu mengantri, kita pun masih bisa. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.